Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Duhati Putri. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Logika Informatika. Yang pertama adalah logika proposisi. Logika proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau salah atau false. Tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya, truth value. Contohnya, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Itu bernilai benar, berarti true. Dan lainnya. Selanjutnya yaitu proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang diperoleh dari kombinasi beberapa proposisi primitif. Jenis-jenisnya yaitu: pertama, negasi atau ingkaran. Diberikan P adalah proposisi, negasi P ditulis dengan seperti ini simbolnya, dibaca not P. Kedua adalah disjungsi. Diberikan proposisi P dan Q disjungsi atau inklusif, P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini. Dibaca P atau Q. Ketiga, konjungsi. Diberikan proposisi P dan Q, konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini. Dibaca P dan Q. Materi selanjutnya yaitu tentang tautologi dan kontradaksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Cara membuktikan apakah pernyataan itu adalah tautologi adalah dengan tabel kebenaran. Contohnya soal ini. Jika tautologi, kita bisa melihatnya dengan hasil akhirnya, yaitu dengan true. Jika hasil akhirnya bernilai true atau bernilai benar, maka soal ini bisa disebut dengan tautologi. Selanjutnya adalah kontradaksi. Kontradaksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Dalam kata lain, kontradaksi merupakan kebalikan dari tautologi. Contohnya ada soal seperti ini. Jika jawaban terakhirnya semua salah atau false, maka bisa dibilang soal ini adalah kontradaksi. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ekuivalensi logika. Ekuivalensi logika adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat disebut ekuivalen atau secara logika bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Contoh, akan dicari pernyataan yang ekuivalen dengan ingkaran dari pernyataan Budi datang atau Riri datang. Misalkan, P. Rudi datang dan Q-nya kita buat Ana datang. Kita buat tabel kebenaran seperti ini. Ini jawabannya false, 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 dan true. Jadi, pernyataan yang ekuivalen ingkaran dari Budi datang atau Riri datang adalah
Budi tidak datang dan Riri tidak datang. Karena ini ingkaran. Materi selanjutnya. Interferensi logika. Interferensi logika adalah penarikan kesimpulan melibatkan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang saling berelasi. Pernyataan tersebut telah diketahui kebenarannya. Ada beberapa penarikan, yaitu 1. Modus ponens. Apabila diketahui premis 1 sama dengan P, Q, dan premis 2P, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah Q. Contohnya, premis 1, jika ayah datang, maka saya senang. Premis 2, jika ayah datang. Kesimpulannya, saya senang. Kedua, modus tollens. Apabila diketahui premis 1, P implikasi Q, dan premis 2, negasi atau ingkaran P, maka dapat ditarik kesimpulan adalah ingkaran Q. Contoh, premis 1, jika saya makan, saya punya tenaga. Premis 2, saya tidak punya tenaga. Kesimpulannya, saya tidak makan. Interferensi selanjutnya adalah yang ketiga, modus silogisme. Diketahui premis 1, P implikasi Q, dan premis 2, Q implikasi R, maka dapat ditarik kesimpulan adalah premis 1, jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya akan pintar. Premis 2, jika saya pintar, maka saya akan lulus ujian. Kesimpulannya, jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya akan lulus ujian. Nah, ini bentuk-bentuknya tadi digambarkan seperti ini. Materi selanjutnya adalah kuantor. Kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem atau semesta. Ada dua jenis kuantor, yaitu 1. Kuantor universal atau semua. Ada pengungkapan yang menyatakan keseluruhan dan biasanya dinyatakan dengan kata semua atau setiap. Kata semua dan setiap disebut sebagai kuantor universal yang menunjukkan bahwa semua anggota memiliki kondisi atau karakter yang sama. Simbolnya adalah seperti A dibalik, dibaca untuk semua atau untuk setiap. Contohnya seperti ini. Semua manusia dapat mati. Ditulis dalam simbol ini. Bernilai benar jika P dalam kurung X benar untuk semua P dalam kurung X dalam semestanya dan bernilai salah jika X yang menyebabkan P dalam kurung X salah. Yang kedua adalah kuantor eksistensial. Simbol kuantor eksistensial adalah seperti ini, E terbalik ya, dibaca terdapat, ada, atau beberapa. Ini contohnya, 1X yang menyebabkan Q dalam kurung X benar dan bernilai salah jika untuk semua X dalam semestanya. QX salah. Oke, materi selanjutnya. Aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang menyangkut intisari operasi logika AND, NOR, OR, dan NAND. Sedangkan boolean itu sendiri adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai true dan false. Contohnya seperti perhitungan di sini, di gambar ini. Soal ini kita kerjakan dengan aljabar dulu. Ini hasilnya, lalu kita jadikan gerbang logika seperti ini.
Maka hasilnya adalah ini. Aljabar boolean juga berhubungan dengan gerbang logika. Sekarang kita bahas tentang gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Macam-macam gerbang logika. Gerbang NAND, AND, OR, NOT, gerbang NOR, XOR, dan XNOR. Ini adalah beberapa simbol dan tabelnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, A plus B sama dengan B plus A sama dengan C. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan jika pengelompokan itu ditukar, hasilnya akan tetap sama. Contoh, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C sama dengan D. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran, sedangkan operasi yang lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Contohnya, A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C sama dengan D. Materi berikutnya yaitu hukum logika. Hukum-hukum logika bermanfaat untuk membuktikan keekuivalenan dua buah proposisi. Hukum logika proposisi. Hukum logika proposisi ini berguna untuk membuktikan apakah dua proposisi majemuk ekuivalen atau tidak. Nah, ini dia hukum-hukum logika proposisi dan operasi penyederhanaannya. Yang pertama, hukum identitas. Kedua, hukum nul atau dominasi. Ketiga, hukum negasi. Keempat, hukum idempoten. Kelima, hukum involusi atau negasi ganda. Keenam, hukum penyerapan atau absorpsi. Ketujuh, hukum komutatif. Kedelapan, hukum asosiatif. Kesembilan, hukum distributif. Kesepuluh, hukum De Morgan. Nah, dari semua operasi penyederhanaan ini, yang sering saya lihat yaitu hukum De Morgan. Mungkin teman-teman juga sering lihat. Hukum De Morgan adalah dua pernyataan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan. Operasi penyederhanaannya bisa seperti ini, bisa dilihat seperti ini ya. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu logika implikasi. Logika implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan
Konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi ini seperti tanda panah. Jadi misalkan P, Q adalah pernyataan, implikasi berikut, P implikasi Q. Ini seperti ini tabel kebenarannya. Logika implikasi pernyataan selalu berbentuk jika P maka Q. Jadi kita bisa contohkan seperti jika Randy rajin belajar, maka Randy akan juara 1. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.